Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pemirsa. Selamat datang di acara Talk Show Tarakan TV, di ruang dialog inspiratif yang menghadirkan beragam perspektif dari para pelaku, pengarah, dan pemikir yang memberi warna dalam dinamika kehidupan masyarakat. Bersama saya Hans, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema dengan edisi pertama, bincang-bincang seputar Koperasi Merah Putih. Dan pemirsa, sebuah tema yang tidak hanya menjadi relevan di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis gotong royong. Dengan Impres nomor 9 tahun 2025, desa mempunyai kesempatan emas membangun koperasi pro rakyat dan berkelanjutan. Memanfaatkan dukungan pemerintah pusat dari daerah untuk mewujudkan desa mandiri, Koperasi Merah Putih tersebut hadir sebagai wujud semangat kebangsaan dalam membangun kekuatan ekonomi daerah. Dan sebagai pelengkap pada pembicaraan pada hari ini, saya sudah mengundang narasumber yang berkaitan pada tema pada hari ini. Mungkin sebagai prolog pertama kita akan mendengarkan langsung dari Dinas Koperasi Kota Tarakan, Pak Ardiansyah. Selamat pagi Pak, salam sejahtera. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hans, kami sudah dilibatkan, diundang ke talkshow ini. Boleh nih Pak, sebelum kita masuk di perbincangan, disapa pemirsa di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa Tarakan TV. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini bisa membuka wawasan dan menjadi dukungan bagi kita semua terhadap keberadaan Koperasi Merah Putih di Kota Tarakan. Baik Pak, mungkin di tengah masyarakat Kota Tarakan dan Kalimantan Utara khususnya masih asing nih Pak tentang Koperasi Merah Putih sendiri. Boleh dijelaskan ke pemirsa dan serta mengedukasikan apa sih makna dari Koperasi Merah Putih tersebut? Ya, pemirsa, Pak Hans, Koperasi Merah Putih ini adalah salah satu program kebijakan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, di mana beliau menekankan menargetkan berdirinya Koperasi Merah Putih 80.000 koperasi desa merah putih se-Indonesia. Salah satu sebagai yang seperti Pak Han katakan tadi, menumbuhkan perekonomian dari tingkat desa dan kelurahan. Dan alhamdulillah di Kota Tarakan sudah berdiri 20 koperasi kelurahan merah putih, di mana secara khusus Koperasi Merah Putih ini anggotanya diharapkan nanti masyarakat dari kelurahan setempat. Kelurahan setempat. Wah, ini kabar baik tentunya untuk masyarakat sekitar. Oke, artinya mungkin kita bakal berbicara lebih panjang nih Pak. Siap. Dan sebagai pelengkap pemirsa, kita sudah menghadirkan penyuluh pertanian dari juga khususnya kita membahas Koperasi Merah Putih. Selamat pagi Pak Hari. Ya, selamat pagi. Ya, perlu kami kenalkan ke masyarakat khususnya Kota Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan di sini kami ingin menyampaikan juga masalah Koperasi Merah Putih, tentunya di dalam pekerjaannya atau kolaborasinya. Kalau masalah peraturan dan perundang itu disampaikan oleh Pak Ardiansyah yang selaku memang membidangi khusus. Tapi kami adalah di kolaborasinya tentang usahanya hulu sampai hilirnya, terutama di bidang pertanian secara umumnya. Oke, baik. Dan juga sudah dilengkapi kita hari ini praktisi akademisi yang tidak asing di Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan. Kita sudah hadir Bu dosen dari Politek Bisnis Kaltara. Selamat pagi Bu. Ya, selamat berjumpa kembali. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semuanya yang menjadi narasumber di tema Koperasi Merah Putih ini. Semoga nanti masyarakat yang mendengarkan dapat banyak hal, terutama hal yang positif ya, berkaitan dengan Koperasi Merah Putih. Jadi tidak punya a priori negatif. Nah, ini banyak pakarnya. Jadi harapan saya mereka ataupun masyarakat khususnya Kota Tarakan memiliki semangat membangun Kota Tarakan melalui Koperasi Merah Putih. Luar biasa. Nah, ini boleh saya tanyakan ke pihak akademisi Ibu selaku pemeran akademisi Kota Tarakan. Bu Ana, gimana untuk Koperasi Merah Putih sendiri dengan berdasarkan mungkin Bu Ana membaca beberapa artikel serta risetnya juga untuk di Kota Tarakan sendiri? Ya. Kalau melihat dari konsep dasar
koperasi itu sendiri. Itu sudah bagus ya. Memang sebenarnya dulu itu sejarahnya merupakan soko guru gitu kan, bagi bangsa ini dibentuknya sebuah koperasi. Lah Pak Presiden Prabowo ini mendasari hal tersebut sehingga punya konsep yang lebih modern, yaitu dengan nama ini tadi Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini memiliki tujuan 3 hal yang mendasar: swasembada pangan, kemandirian ekonomi, dan juga pemerataan ekonomi. Nah, kenapa itu di dasar desa dan kelurahan? Karena itu menyangkut langsung ke masyarakat yang paling dasar. Saya rasa kalau memang ini nanti berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan ataupun konsep-konsep yang melibatkan banyak kementerian juga, ini masalahnya. Ada Kementerian Desa, ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian Keuangan dan pemerintahan daerah baik gubernur maupun wali kota dan bupati ya untuk mendukung ini. Saya rasa kalau ini konsep benar dijalankan dengan tujuan yang memang luhur bagi Koperasi Merah Putih akan baik. Ya, menopang tadi itu swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan kemandirian ekonomi. Oke, luar biasa itu prolog pertama kita dari Bu Ana selaku dari dosen Politeknik Bisnis Kaltara. Baik, kita juga dilengkapi kehadiran hari ini bersama dengan Ketua KNPI Kota Tarakan yang tidak asing di tengah kita. Selamat pagi Pak Ketua. Siap Mas, selamat pagi semua. Bapak-bapak, Bu Ana, selamat pagi. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa Tarakan TV dimanapun semuanya berada. Selamat menyaksikan episode mengenai Koperasi Merah Putih ya. Semoga nantinya dalam diskusi ini bisa memberikan edukasi dan wawasan lagi terhadap seluruh masyarakat pemirsa dimanapun berada. Bagaimana nantinya memaknai Koperasi Merah Putih itu seperti apa? Seperti itu. Oke, mungkin sebagai pengantar ya, mungkin dari Ketua KNPI juga kita tahu dari KNPI sendiri harus peka di dalam isu-isu yang terkini. Dan mungkin dari KNPI sendiri bagaimana untuk Mas Andri dalam menanggapi adanya kehadiran Koperasi Merah Putih Kota Tarakan. Ya, saya bercerita sedikit, Bu Ana, Bapak-bapak semua. Kemarin Mas Hans kabarin nih, bisa nggak datang hadir untuk diskusi mengenai Koperasi Merah Putih. Nah, saya pikir saya langsung iakan bisa. Karena saya salah satu pengurus koperasi di salah satu kelurahan di Pamusian. Saya ketua bidang usaha di Koperasi Pamusian, Koperasi Merah Putih. Nah, jadi memang paradigma anak muda ya, anak muda di Kota Tarakan berkaitan dengan koperasi ini kita lihat masih acuh tak acuh mengenai koperasi. Mereka juga bahkan ada yang saya tanya, kenapa nggak mau ikut koperasi? Koperasi itu saya jelaskanlah produk-produknya seperti ini. Nah, kami itu tidak mendapatkan edukasi yang baik katanya, edukasi yang baik. Bahkan kami tidak mengerti jalannya koperasi itu seperti apa. Yang mereka tahu koperasi itu seperti halnya tahun-tahun yang lalu, yang lampau, mereka mengatakan bahwa koperasi ini cuma tempat simpan pinjam. Oke, ini secara umum ya. Secara umum. Nah, jadi saya menjelaskanlah seperti apa koperasi berkaitan dengan koperasi itu sesuai dengan modul dari Kementerian Koperasi. Jadi ada penyertaan dana 3 miliar yang prosedurnya seperti ini harus melakukan seperti ini, memberikan proposal pengajuan terhadap koperasi itu sendiri, lalu koperasi bisa memberikan produk ini, memberikan jamin tanpa anggunan dan lain sebagainya. Nah, jadi saya menjelaskan seperti itu. Nah, akhirnya ada beberapa kawan-kawan di kepengurusan KNPI saat ini yang hari ini juga menjadi pengurus di beberapa wilayah kelurahan, terlibat aktif juga.
sementara seperti itu, Mas Wah, Hans. luar biasa ini kita sudah mendengarkan dari skop kepemudaan, ternyata interest sekali ya, Pak Iya, iya. dan Pak Adriansyah. Siap. Dan mungkin sebagai kita juga lebih mendalam nih, mungkin Pak Adriansyah mungkin kita boleh dijelaskan ke pemirsa tentang regulasi yang berlaku dalam koperasi merah putih tersebut hingga indikator yang dikatakan koperasi ini bisa menjadi bagian dari koperasi merah putih. Mohon izin. Ya, regulasi koperasi sebenarnya pada umumnya tetap pada mengacu pada Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang memang ada beberapa regulasi terkait juga yang merubah beberapa pasal. Misalnya penetapan peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang, itu juga ada menyangkut mengatur regulasi tentang perkoperasian. Kalau dulu kita tahu ya, ketika zaman sekolah, kuliah, untuk mendirikan koperasi itu harus 20 orang. Dengan regulasi terbaru itu cukup 9 orang. Nah, khusus koperasi merah putih ini regulasi lebih khusus lagi berdasarkan Permenkop nomor 1 tahun 2025 bahwa keanggotaan koperasi merah putih ini berbeda dengan koperasi pada umumnya. Kenapa saya katakan berbeda? Karena koperasi pada umumnya itu anggotanya itu lintas kelurahan, bahkan bisa lintas provinsi gitu. Nah, khusus koperasi merah putih anggotanya Secara regional, ya kelurahan, dibatasi khusus di desa setempat atau di kelurahan setempat. Ini membedakan koperasi merah putih dengan koperasi yang lainnya. Kenapa dinamakan koperasi merah putih? Ini kebijakan Bapak Presiden seperti dikatakan Bu Ana tadi, menumbuh kembangkan ekonomi, memeratakan pertumbuhan ekonomi di semua desa kelurahan. Termasuk salah satu tujuannya adalah memperkuat ketahanan pangan. Iya. Baik. Wah, justru kita mulai dapat dari tumbuh dari koperasi merah putih sendiri. Mungkin kita ke Bu Ana lagi, Bu Ana, mohon izin. Mungkin dari pihak akademisi ini dan juga interest terhadap mahasiswa. Bagaimana untuk seperti yang dikatakan Ketua Ya. KPI juga tadi, bagaimana untuk di kampus sendiri nanti? Ya. Nah kan gini ya, sebenarnya kalau di manajemen itu terutama program studi manajemen itu ada mata kuliah berkaitan dengan koperasi, yaitu manajemen koperasi. Namun ini lagi masuknya pilihan, meskipun pilihan wajib, artinya apa? Memang diikutkan gitu ya, tapi bukan mata kuliah wajib, pilihan wajib. Nah artinya harus dipilih kan gitu. Tapi kan meskipun harus masih ada kata pilihan itu tadi. Artinya bahwa ada biasanya gitu ada beberapa mata kuliah pilihan wajib. Milih salah satu lah, kalau nggak ngambil yang koperasi Atau kan blank nggak juga paham. Nah itu juga harus memang sebagai dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi lah, harus juga memberikan makna koperasi itu seperti apa. Secara dasar. Karena gini loh, ke belakang kalau kita paham tentang koperasi kan banyak sekali yang tidak menjadi subur. Iya, Nah, itu tadi pinjam-pinjam di lingkup institusi saja, misalkan kampus saya gitu ya. Nah itu punya koperasi khusus tempat kami. Nah hanya pinjam meminjam. Nah yang apa istilahnya yang nyimpen, nah yang nyimpen boleh minjem kan gitu, yang menjadi anggota boleh minjem, yang nggak jadi anggota meskipun itu atas nama lembaga misalkan politeknik. Nah tapi kalau orang-orangnya nggak menjadi anggota kan nggak boleh minjem. Nah itu juga menjadikan hal yang saya rasa tidak berkembang, sehingga kadang juga balikinnya itu kan susah gitu ya. Nah jadi dari sisi akademisi tentu kita bisa, kalau memang tidak ada mata kuliah. Kalau di tempat kami memang tidak ada ya, karena kan kami program studinya manajemen keuangan sektor publik gitu ya. Jadi tidak ada mata kuliah koperasi. Nah, namun kami bisa menjadi penyuluh, kami bisa juga membuat istilahnya penelitian, ya kan, memberikan untuk impact kepada kelangsungan si koperasi. Terus kemudian juga
UMKM-nya atau UKM-nya daripada mahasiswa itu bisa kita bentuk dengan pemberdayaan koperasi tersebut, karena kita tidak mempelajari koperasinya mungkin, tetapi kita akan mempelajari bagaimana memanage. Nah, kan sama sebenarnya ya koperasi dengan manajemen perusahaan umum, manajemen, apalagi kalau konsepnya tadi itu bahwa akan memberikan dari hulu ke hilir gitu. Artinya ada konsep yang perdagangan di situ, ada konsep usaha yang ada di situ, sehingga itu ada banyak hal yang kita pelajari di dalam perguruan tinggi, sehingga akan membentuk nanti anak-anak didik setelah keluar atau mungkin masih dalam proses belajar mengajar, dia bisa mengembangkan dirinya berkaitan dengan hal tersebut. Akhirnya akan mencintai seperti masnya tadi gitu ya, dijadikan pengurus. Tapi saya rasa untuk tertarik bukan karena tadi itu ya pinjaman itu diberikan itu ya. Nah itu beda lagi nanti tuh. Kalau misalkan wah saya mau jadi pengurus karena ada tanda kutipnya, nanti akhirnya tujuannya jadi berubah gitu. Karena kan terus terang itu ada hal pelayanan di dalam konsep koperasi merah putih itu. Karena kan baru juga, tidak langsung ke ini opportunity-nya itu tidak langsung menghasilkan sebuah profit kan gitu kan, baru harus pelayanan di situ. Itu dulu yang kali mungkin di-mindset-kan. Nah, kami dari akademisi bisa memberikan edukasi berkaitan anak-anak kami melalui UKM. Luar biasa nih, pembicaraan kita makin menarik, dan mungkin kita karena mendapatkan skop dari Ketua BNPI dan Bu Ana juga, kita mendapatkan risk dan traumatik dari periode sebelumnya nih. Mungkin bisa kita tanyakan ke pihak penyuluh lagi, gimana Pak untuk program dari Koperasi Merah Putih sendiri, dari Koperasi Penyuluh Pertanian. Tentunya kita sudah mendengarkan juga adanya kekurangan interest, ketertarikan tersebut, dari segi kepemudaan hingga dari praktisi akademisi tentang probabilitasnya ini profit atau loss. Nah, jadi gimana Pak untuk hal tersebut? Apakah ada program-program yang istilahnya menjadi daya tarik dari Koperasi Merah Putih sendiri? Iya, oke. Jadi kami atau saya kebetulan ya selaku penyuluh dan untuk mendampingi para calon koperasi tersebut. Jadi itu yang kami alami di lapangan itu ada 3 tahap. Yang pertama itu menumbuhkan, terus yang kedua kita mengaktifkan. Nah, terus yang selanjutnya itu kita membenahi, seperti itu. Dalam arti memberdayakan kembali. Iya, betul. Nah, di situ kita lihat yang ada di situ tuh kecenderungan kemana, supaya daya tariknya itu di situ tuh bisa juga terlihat. Nah, itu di mana ke spesifiknya. Nah, kita tekankan untuk yang sudah itu diusahakan bahwa itu bisa ada daya tarik dari luar itu, seperti itu. Mungkin dari budidayanya sampai ke pemasarannya. Nah, terus nanti antar koperasi dengan koperasi itu bisa berkolaborasi. Oh, bisa ya? Bisa, karena koperasi satu dengan koperasi lain itu belum tentu sama usahanya. Seperti itu. Semua ini bagian produksi, terus ini pasangan bisa juga ngambil dari sini untuk menutupi kebutuhan ini. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Untuk di lapangan itu seperti itu. Mendapatkan trust di tengah mitra ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ada MOU-nya. Salah satunya yang kami tangani kan masalah pertanian secara umum. Jadi di situ kan ada beberapa banyak produk-produk dari pertanian. Nah, terus juga ada pasar-pasar yang dibutuhkan semua ini. Nah, bisa juga ada MOU ke sini seperti itu. Oh, baik. Gitu. Tidak berarti walaupun keanggotaannya di regional tersebut, namun bisa nih dari antar kelurahan berkolaborasi berarti MOU. Bisa ya, karena kan di dalam kelurahan terutama yang kami bawahi untuk di Kota Tarakan itu kan ada tuh khususnya Poktan dengan Gapoktan. Nah, itu bisa juga koperasi itu bekerja sama dengan Poktan dan Gapoktan itu. Poktan apa tuh Pak? Poktan itu kelompok tani dan Gapoktan itu
gabungan dari kelompok tani tersebut. Ya, Iya. nah itu baru. Iya. Ini sudah dapat interest lagi nih. Mungkin karena ketua KNPI ada interest tersendiri. Gimana nih untuk Bang Andri sendiri, Mas Andri? Gimana? Untuk interest sendiri, ini kita tahu nih era digitalisasi, Pak. Pak Ardiansyah dan Bu Andri, era digitalisasi ini secara signifikan berkembang sangat cepat nih. Dan gimana untuk pemuda sendiri, di kalangan teman-teman sendiri di naungan KNPI, kita melihat kepekaan digitalisasi. Apakah ini menjadi solusi di era kita? Iya. Jadi teman-teman itu kan bukan hanya mengenai koperasi ya berbicara tentang digitalisasi. Bahkan kami juga berencana untuk membuat sebuah bentuk pelatihan marketing kemandirian finansial ya. Kemandirian finansial ini kan banyak macam lah produk-produknya berkaitan dengan investasi, cryptocurrency dan lain-lainnya. Nah makanya masyarakat atau anak-anak muda Tarakan ini harus mandiri secara finansial dan juga mandiri berkaitan dengan apapun ya, di hidupnya lah. Jadi kami juga merasa juga koperasi itu salah satu bentuk kemandirian nantinya, kemandirian ekonomi untuk kalangan pemuda, karena di koperasi ini kita diajari untuk bagaimana caranya menjadi entrepreneur juga. Entrepreneur tentunya. Nah, jadi salah satu bentuk kemandirian ketika teman-teman pemuda ini sudah bisa menjadi entrepreneur lah. Untuk bagaimana menjadi entrepreneur, kita silakan bergabung di koperasi di daerah masing-masing. Bahkan kita juga menginginkan teman-teman juga semua anak-anak muda Tarakan ini bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kalau bisa memang bisa memberikan dampak yang positif lah terhadap lingkungan Iya. sekitarnya. Kita Seperti itu. mendapatkan skop juga nih dari Ketua KNPI, khususnya Bu Ana dan Pak Hari. Pak Ardiansyah, gimana nih untuk interest kita melihat lingkup kita dari kemudaan dan juga kaum Gen Z, milenial, mungkin juga interest nih terhadap program Merah Putih sendiri, dan bagaimana untuk ruang lingkup, apa aja wadah yang akan bisa menjadi ketertarikan dari Koperasi Merah Putih? Izin Pak. Mungkin saya anggaplah setback dulu ya, Ya. bahwa Koperasi Merah Putih ini dibentuk dari musyawarah kelurahan plus. Musyawarah kelurahan itu terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan seperti LPM, PKK, Karang Taruna, Ketua RT, plus nanti masuk kelompok-kelompok profesi, kelompok nelayan, kelompok tani, ya Pak Hari. Nah, ini bersepakat untuk membentuk koperasi Merah Putih kelurahan. Ini alurnya berdirinya koperasi, artinya dari awal sebenarnya sudah disetting agar kelompok masyarakat termasuk kelompok pemuda masuk di dalam kepengurusan atau terlibat langsung dalam mendirikan atau membentuk koperasi. Nah kemudian untuk usaha skop usahanya ini dikembalikan ke potensi kelurahan masing-masing. Nah bagaimana kita ketahui ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Hari, di koperasi itu ada 3 kategori usaha utama. Nah usaha utama kalau ditarakan, karena kita memang kota jasa, kota perdagangan, rata-rata itu usaha utama Koperasi Merah Putih adalah perdagangan. Nah perdagangan ini banyak sesuai KLPI-nya, kelompok baku lapangan Indonesia itu banyak, tapi rata-rata adalah perdagangan eceran termasuk sembako. Kemudian ada usaha pendukung. Nah usaha pendukung ini yang disesuaikan dengan potensi di kelurahan masing-masing. Misalnya ada kelurahan tertentu yang usaha pendukungnya adalah bagaimana menggali potensi rumput laut, misalnya Pantai Amal rumput laut. Kemudian koperasi-koperasi di Selumit Pantai, Karang Anyar Pantai, termasuk Likas Ujung ini bergerak di bidang usaha perikanan. Nah ini sesuai dengan potensi itu. Kemudian tadi juga disebutkan digital ya. Nah, sebenarnya di koperasi ini sudah dalam beberapa tahun sudah diarahkan koperasi itu menjadi koperasi modern, koperasi digital. Harapannya apa? Dengan mengaplikasikan perangkat digital itu memudahkan pelayanan bagi anggota. Nah, di Kota Tarakan ada beberapa koperasi yang sudah menggunakan itu aplikasi-aplikasi, jadi nggak perlu lagi istilahnya ada buku anggota gitu kan. Pelayanan itu cukup dengan WA, kita buka sistemnya, sudah tahu berapa simpanan saya, ya, berapa utang saya, misalnya. Terus layanan apa yang diberikan oleh koperasi itu sudah ada beberapa koperasi kita. Nah harapan kita juga koperasi Merah Putih nanti bisa mempelajari hal itu
dan mudah. Saya kira aplikasi zaman sekarang juga ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Betul. Di sini memang partisipasi anak-anak muda akan sangat diperlukan, karena ya bukan berarti orang-orang tua itu nggak paham, Paham, ya. tapi anak muda lebih muda gitu ya, lebih mudah menyerap, lebih fresh gitu. Harapan kita seperti itu. Misalkan kalau 10-nya orang tua, 10-nya anak muda, orang tua tuh yang bisa mungkin 4 gitu ya Pak. Cuman Nah, memang orang muda yang ya. bisa 2 gitu Cuman ya. memang Bu, mindsetnya pemuda apalagi yang fresh graduate itu kan, ya saya pernah muda ya, pernah tentunya, Pak. pernah sebelum jadi SN kan, Iya. mindset kita setelah sekolah, setelah kuliah dapat pekerjaan. Nah, koperasi ini juga bisa menjadi profesi, tetapi memang kalau sudah maju koperasinya baru bisa mengangkat karyawan. Tapi kalau koperasi Merah Putih baru bukan sumur jagung ini, di bawahnya sumur jagung baru 1 bulan. Oke. Tentu masih banyak Rintisan tantangan ini ya, sangat-sangat. ya itu. Termasuk pioner lah gitu ya, untuk pioner. mengembangkan koperasi itu. Biasanya kan kita tertarik, anak muda tertarik setelah koperasinya berkembang. Kalau masyarakat awam taunya koperasi itu bukan simpan pinjamnya, meminjamnya gitu. Meminjam ya. Nah, ini yang Begitu, Banten, Bantennya ya. susah. Nah, padahal Lumayan nih. koperasi itu banyak sekali bidang usaha yang dijalankan, bukan hanya simpan Sebenarnya pinjam. secara konsep. Termasuk konsep, nanti ya. bagaimana koperasi konsumen yang punya toko atau warung serba ada, koperasi jasa, banyak sekali sebenarnya. Oh, menarik ya, ada koperasi jasa juga nanti ke depannya. Dan mungkin kita ke penyuluh juga nih Pak Hari. Kita nih sebagai sebelum kita menutup segmen pertama kita, dan kita mendapatkan beberapa scope seperti dari peran digitalisasi yang sangat aktif, hingga traumatik takutnya adanya koperasi bodong tadi nih. Jadi hingga kita simpan pinjam tiba-tiba hilang nih. Nah, ini menjadi kita traumatik di tengah masyarakat Kota Tarakan, termasuk Kalimantan Utara. Ini bagaimana untuk safety dari Koperasi Merah Putih sendiri? Ya, kalau dari kami selaku pendamping ya, kita juga harus berhati-hati, juga harus mengikuti dunia teknologi yang Betul. sangat-sangat meningkatnya itu sangat-sangat cepat sekali ya. Jadi supaya kita itu tidak dianggap sebagai bodong, kita kan ya harus bertahan semaksimal mungkin, dan juga harus menguatkan para anggota-anggota terutama pengurusnya. Nah, di sini juga ada selaku pengurus juga. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan juga, kita bisa mempertahankan, dan kita harus selalu menjaga kebersamaan, kekompakan, dan juga harus belajar tentang IT yang terbaru, seperti itu. Oke, menarik ya. Seperti katakan Ketua KPI tadi, ada banyak sub bisnis basis digital ya. Dan kita mungkin sudah mulai mendalam pembicaraan kita, dan mungkin kita akan masuk ke segmen kedua pemirsa, di mana segmen kedua ini kita akan berbincang dan tanggap menanggap antara narasumber. Dan mungkin kita sebagai pengawal pertama dari Ketua KNPI, mungkin ada hal yang ingin disampaikan tentang Koperasi Merah Putih terhadap penyuluh. Namun jangan dijawab dulu, kita break iklan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, masih bersama kami dalam talk show Tarakan TV. Dalam isu pembedahan bincang-bincang Koperasi Merah Putih, kita sudah di segmen pertama sudah banyak teredukasi memaknai tentang Koperasi Merah Putih sendiri, hingga mendapatkan bioskop antara Koperasi Merah Putih sendiri yang dibentuk untuk dari kelurahan, dari desa-desa masing-masing. Hingga kita mendapatkan juga banyak dari pembicaraan kita tentang digitalisasi yang berperan aktif di Koperasi Merah Putih tersebut. Dan di segmen awal tadi sudah saya singgung, kita akan memasuki segmen kedua tuh, yaitu segmen tanggap menanggap dan antar narasumber. Yang dimana kita mendengarkan ya bagaimana keseruan narasumber dalam tanggap menanggap, dan juga bagaimana Koperasi Merah Putih ini relevan di Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan. Mungkin karena segmen pertama tadi saya buka dengan Ketua KNPI, mungkin Ketua KNPI kita beri waktu dan tempatnya untuk berbicara langsung nih, apa yang mau disampaikan kepada pihak penyuluh. Siap, oke. Terima kasih Mas Han. Jadi ingin menyampaikan begini,
Pak Hari. Ya. Kemarin ada beberapa kawan-kawan yang mengajukan sebuah proposal di Koperasi Merah Putih Pemusian. Proposal usaha hidroponik. Nah, jadi memang hidroponik ini mereka jelaskan bahwa ada sebuah peluang ekonomi di dalamnya. Nah, jadi saya belum mengiyakan karena harus merapatkan kembali dengan beberapa teman-teman pengurus, tapi mereka memberikan proposal itu sangat meyakinkan menurut saya berkaitan dengan usaha hidroponik ini. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Hari, kira-kira produk hidroponik ini seperti apa mengenai karena Bapak salah satu penyuluh pertanian, segmentasinya di Kota Tarakan, produk ini apakah ada dan berpeluang atau bagaimana, Pak? Secara ini proper atau tidak ya? Ya, Boleh, Pak Hari. yakin. Terima kasih Mas Adri. Mas Adri. Ya. Jadi untuk saat ini di Kota Tarakan ya, kebetulan sangat-sangat berpeluang sekali untuk hidroponik ini ya. Semuanya hampir untuk minimarket terutama yang menjual sayur itu sangat-sangat kekurangan. Bahkan untuk di Kota Tarakan sendiri itu sampai membentuk asosiasi tanaman hidroponik. Asosiasi tanaman Iya, hidroponik. bahkan kami itu sampai melayani ke perusahaan-perusahaan, salah satunya kayak di batubara apa itu. Nah, tahunya kalau hidroponik itu tanpa ada campuran kimia yang seperti di lapangan. Ada kimia tapi masih dalam sewajarnya, Standar seperti itu. pertanian. Dan juga di dalam hidroponik itu semua dari kalangan masyarakat sampai ya katakanlah kami kan ada namanya Agrode ya. Nah, itu membantu untuk penjualan atau pemasaran di poktan-poktan yang kami dampingi. Nah, itu begitu kami mau membantu pemasaran baru berapa jam aja sudah habis. Nah, maka dari itu untuk hidroponik dan saat ini tuh sangat-sangat berpeluang. Seperti itu. Oke. Itu terutama dari masyarakat Kota Tarakan. Kalau sudah mendengar ada tanaman hidroponik yang dijual, nah kami tuh tinggal main WA aja. Kalau secara untuk kasat mata tidak bisa kelihatan karena kita main IT tadi WA. Nah, itu pesan-pesan. Nah, disitulah akhirnya kami dari pengusaha atau pembudidaya hidroponik itu saling bekerja sama. Begitu ada di mana yang panen, di mana. Nah, seperti itu. Oh, Pak, boleh nggak ya? boleh. Itu pribadi atau kelompok tani atau apa sih yang Iya, hidroponik secara itu? hidroponik ini ada boleh juga yang pribadi. pribadi, ada juga yang berkelompok, ada juga yang bantuan dari pemerintah. Gitu. Nah, Silakan, lagi, Pak. nah kan koperasi nih merah Iya. putih. Iya. Kan kalau saya melihat konsepnya itu kan benar tadi disampaikan Pak ada 3 jenis ya. Iya. Bentuk baru, Iya. terus pengembangan atau yang sudah ada di kembangkan, terus revitalisasi. Revitalisasi. Nah, itu toh. Lah, kan kalau melihat tadi ada proposal hidroponik. Terus Pak Hari mengatakan bahwa itu peluang. Nah, sedangkan yang sudah ada ini itu masing-masing toh. Oke. Ya, masing-masing kan ya. Masing-masing untuk Untuk budidayanya, ya, Pak, ya. untuk pemasarnya juga apakah masing-masing? Jadi untuk pemasarannya itu kita tidak menekan dan tidak membatasi. Mau yang usaha pribadi atau individu Nah. mau memasarkan sendiri Kan itu bisa. juga peluang. Iya, benar. Nah, Iya. kan bagi Karena- koperasi Iya, benar. bisa itu mengayomi terus Iya. jadi kan satu. Lah itu proposal hidroponik kan baru gitu ya istilahnya. Lah Iya. apakah enggak bisa berkolaborasi terus Iya, dibentuk betul. manajemen apa Iya, benar sesuai juga. dengan konsep yang tadi itu Jadi kan ya. dari hulu ke hilir toh. Iya betul, Nah, yang saya sampaikan tadi itu kan kita juga harus membawai itu tadi poktan, nggak poktan. Nah, kebetulan di Kota Tarakan ini kan lingkupnya itu lingkup kota. Itu kita harus menekan juga para masyarakat khususnya ibu-ibu yang membentuk kelompok wanita tani, yaitu memanfaatkan itu lahan bisa. pekarangan dengan Wanita cara tani. hidroponik tadi. Bisa. Seperti itu. Nah, terus kan Pak, kalau saya melihat ya, kan kemarin sempat juga ada pertemuan dengan pengembangan area di mana namanya Tarakan Utara.
Nah, Sumatera. terus Tarakan di situ ada produk apa setempat seluruh Tarakan. Oke. Ada beberapa kecamatan yang paling banyak itu untuk produksi pertanian itu di Tarakan Timur. Oke, ini ada scope ternyata juga secara riset Tarakan Timur, Bu ya. Iya, secara data tuh paling tinggi. Lah itu coba kalau tadi berkaitan dengan hidroponik, bagaimana ya dikembangkan, bagaimana kan itu bisa dimasukkan. Nah selama ini mereka seperti apa, apakah tengkulak, apa segala tidak diawasi. macam. Nah karena memang kan si Koperasi Merah Putih ini kan supaya meminimalis itu. Iya betul. Tengkulak dan lain sebagainya, Betul, harga risiko merata dan ketahanan adil pangan. dan sebagainya, kan itu maunya Pak Presiden toh. Nah tujuannya utama kan itu, tapi tidak hanya sekedar pertanian, tetapi kan di Tarakan ini pertanian dan perikanan. Iya, Nah bahkan Merah Putih ini tidak hanya sekedar sekup lingkup yang sempit, tetapi juga bisa ekspor dan lain sebagainya. Baik, ini Cold goals yang storage, besar ini. gitu-gitu. Nah, itulah nanti bagaimana caranya ini apa namanya Merah Putih itu bisa sesuai dengan harapan yang yang itu. ada di dalam ini modulnya. Kan modulnya Dari Pemprov sendiri. itu modulnya si Merah Putih ini kan dari Kementerian Koperasi kan Pak. Koperasi sendiri. Model usaha, modul usaha, ya kan Pak. Iya, Terus betul. kemudian si Kementerian Desa lahannya, terus kemudian Menteri Keuangan APBN dan APBD-nya, terus kemudian pemerintahan provinsi maupun kota dan bupati itu berkaitan dengan kelancaran izinnya, kan itu Nah, ini dia, sebenarnya yang menjadi luar salah biasa satu loh ini kalau model memang Iya, secara jadi peluangnya itu berkelanjutan ya. ya kalau di Koperasi Merah Putih sebetulnya kalau dari bidang pertanian nggak cuma dari hasil pertaniannya, Benar. nah itu bisa di sarana prasarananya. Iya. Salah satunya kayak koperasi yang di kelurahan itu tidak ada produk atau budidaya pertanian, bisa juga di saprasnya. Salah satunya yang spesifik. Nah, untuk pertanian itu kan membutuhkan alat-alat mesin loh. Nah, nanti ada koperasi itu yang menyediakan onderdilnya nanti untuk melatih cara menggunakan alsintannya seperti apa. Nah, itu nanti bisa. Nanti bisa bekerja sama dengan koperasi yang di daerah itu memang ada budidaya pertaniannya. Oh, oke, ini satu catatan ya mendapatkannya. Pak, tadi Kita mau dengarkan juga nih dari Iya, Pak Pak, Diskin Dato kan tadi ada dari 20 koperasi. toh. Ya, 20 kan Pak? kami Iya, 20 di kelurahan. Kalian Apa mungkin- aja Pak? kami Usahanya. klarifikasi dulu ya. Boleh. Dinas kami Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Ini memang masih banyak kelirunya, termasuk dari Bung Hans tadi. Jadi Keplesetan begini, tadi ya. sebagaimana tadi disebutkan ya, bahwa usaha Koperasi Merah Putih ini sebenarnya tidak beda dengan koperasi-koperasi lain, tetapi secara khusus memang diharapkan menumbuh kembangkan ekonomi di kelurahan setempat. Artinya disesuaikan dengan potensinya. Potensi. Nah, salah satu tadi yang tujuan utamanya adalah bagaimana hasil petani atau nelayan itu tidak sampai busuk. Nah, harapannya jika tidak ada penampung di situ, Koperasi Merah Putih bisa membangun cold storage, bisa membangun pergudangan, sehingga berapapun hasil masyarakat, baik petani maupun perikanan itu tidak ada yang tidak tertampung. Nah, semua bisa ditampung. Kemudian koperasi yang akan mencarikan pasar, dan koperasi ini bisa berkolaborasi karena memang prinsip koperasi itu tadi adalah kerjasama, boleh bekerja sama dengan koperasi lain. Koperasi di sini produsennya, koperasi lain yang membantu memasarkannya boleh seperti itu. Pak yang 20 tuh loh Pak, yang 20 itu 20 apakah jenis koperasi itu berusahanya sama atau ada yang Iya, macam-macam? sudah pasti beda Bu. Ya. Makanya teman-teman misalnya di koperasi Pantai Amal, salah Kan, satu rumput laut. usaha pendukungnya rumput laut. Koperasi Secara di Kampung reguler. Satu, termasuk di Pamusian, kebetulan ada petani, mereka juga pertanian. Yang benar tadi, koperasi itu bisa apapun usahanya boleh, sesuai dengan potensi, termasuk menyediakan misalnya pupuk bagi petani dengan berkolaborasi, bahan sembako Pak yang ataupun alat-alat 20 pertanian. tadi itu adakah yang sudah kan ada tuh untuk penyediaan sembako. Sudah Bu. Siapa Jadi tahu nanti begini bisa Bu, koperasi ini baru siapa tahu sebulan. bisa sebesar Alfamidi Indomaret. Oke, ini Why secara not, ya? potensial. Why not? Iya. Jadi potensi itu selalu ada. Iya, Gitu. oke. Potensi itu selalu ada. Tetapi kembali lagi
sukses dan tidaknya koperasi ini kembali ke pengurusnya. Ke proses secara margin Jadi, Pak, ya. Ya, di sini kalau jiwa entrepreneurship-nya ada, dan ini memang kita belum bisa mengatakan koperasi merah tubi ini karena baru sebulan ini mereka baru konsolidasi di awal ini. Oke. Bahkan tadi Pak Andri bilang baru dapat proposal mau ngembangkan usaha apa. Jadi ya. Boleh, silakan, Mas. Ini menarik tadi kata Bapak Ardiansyah, tergantung dari pengurus. Iya. Jadi memang itu yang sangat menentukan Buana. Menurut saya, jadi memang di dalam tubuh Koperasi Merah Putih ini, setahu saya ada lima pengurus itu, dari ketua, sekretaris, bendahara, Inti itu ya. ya pengurus inti, wakil ketua bidang Usaha, dan dan wakil bidang anggota. Nanti setelah 5 ini terpilih, lalu pembentukan anggota lagi di bawahnya. Mengembangkan usaha. Masing-masing. Jadi tipikal pengurus ini itulah yang menentukan koperasi ke depannya menurut saya. Jadi ketika semua koperasi diisi dengan kalangan tua ada, kalangan muda secara juga lintas generasi. seimbang, maka saya rasa koperasi itu akan berkembang. Apalagi misalnya kalangan mudanya lebih banyak, tapi harus benar-benar dipantau dan diperhatikan baik-baik melalui koperasi, dinas koperasi itu tadi. Makanya saya pikir koperasi khususnya di Pamusian itu, Koperasi Merah Putih Pamusian, saya yakin bakalan bisa berkembang baik karena anggota itu banyak sekali anak-anak muda di dalamnya. Ada beberapa juga dari wilayah-wilayah saya yang saya guide. Silakan masuk koperasi, jangan berpikir di situ bisa pinjam uang, tapi coba berpikir mengembangkan usaha atau terlibat di dalam usaha yang dibuat oleh koperasi itu sendiri. Jadi seperti itu. Semoga 20 kelurahan Koperasi Merah Putihnya bisa seimbang juga Pak ya. Secara balance ya. Nah, Iya, dari kalangan Berarti ini tua dan kalangan muda. tengah ya? Kalangan tengah Tengah boleh. ya? Gitu. Iya, Nah, benar. kan sudah nih dibentuk. Sudah. Boleh nih, tanggapan konsep, Buana ke TB. Jualannya apa tuh? Nah, jadi memang Punya yang harus maksudnya bukan Mendapatkan jualannya ya, pasar ya? maksudnya apa yang akan Iya, iya. dikelola sebagai utamanya. iya, Itu apa? benar. Nah, Unit jadi memang bisnis. Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pamusian, kita lihat sektoralnya, Buana. Kemarin Pak Ketua menyampaikan di sini kita nggak kayak di bagian pesisir nih. Di pesisir itu kan mungkin usaha-usaha bidang perikanan, kita nggak kayak di daerah Mamburungan. Mamburungan punya tanah lapang luas dan lain sebagainya. Di daerah Pamusian itu memang dia seperti lingkup jasa. Banyak warganya aparatur sipil negara, banyak pegawai-pegawai Pertamina dan lain-lain. Nah, jadi beberapa kawan-kawan menyampaikan silakan memberikan pandangan kepada seluruh Karang Taruna, seluruh masyarakat PKK di daerah masing-masing. Silakan memberikan sebuah ide, ide entrepreneur disampaikan kepada bidang usaha. Nah, itu saya. Nah, jadi beberapa usaha itu sudah mereka rekomendasikan. Yang pertama itu tadi hidroponik, lalu ada batik. Ada Kemarin batik. ada salah satu pembuat batik yang ternama di Tarakan memberikan proposal ke Koperasi Merah Putih. Nah, jadi ada juga untuk penyertaan modal proyek. Penyertaan modal untuk proyek. Nah, jadi ada beberapa lah yang tidak saya lupa apa lagi yang lainnya. Ini memang banyak banyak sekali yang Jadi diberikan. potensial unit bisnisnya nanti. Nah, cuma kami memang harus memberikan keseimbangan. Saya harus rapat lagi dengan ketua dan anggota pengurus inti lainnya dan anggota yang baru juga. Produk seperti apa nih Koperasi Merah Putih yang akan kita kerjakan yang paling relevan untuk masyarakat sekitar. Nah, Jadi Tentunya seperti harus itu. punya istilahnya produk core-nya. Betul. core bisnisnya nanti ke Bu depannya. Dokter, nah ini Boleh ditanggapi? perlu Pak kami Andri. perkenalkan juga Bu Dokter ini masalah usaha koperasi. Jadi biar tidak disangkal koperasi seumur jagung tapi usahanya. Nah ini yang ada usahanya ya. Kebetulan juga kami membentuk sama koperasi, dinas koperasi. Nah itu namanya CAP. Itu juga dari Kementerian Koperasi Ekonomi Pertanian sudah berjalan juga. Nah sekarang itu sudah bermitra ke Koperasi Merah Putih.
Yaitu salah satunya yang sudah berjalan pengadaan ternak sapi untuk pelayanan kurban. Nah, Oh, kemarin ini untuk ya, reduce circle tahun depan nanti lagi ya. ya tahun kemarin itu sampai mencapai modal tuh 6 miliar dari koperasi. Tentunya karena demand permintaan pasarnya tinggi. Iya. Tapi bukan koperasi merah putih ya. Bukan koperasi merah putih Nah, tapi. Tadi kan itu nanti itu kerjasama. nanti Arahnya kerjasamanya kerjasama seperti itu. dari koperasi dari KEP tadi bekerja sama dengan Dengan Merah Koperasi Putih Merah Putih. untuk di Kelurahan Karangharapan. Nah, seperti itu. Jadi salah satunya mulai dari melangkahnya itu disitulah. Jadi Koperasi Merah Putih tidak apa ya, kesusahan untuk mencari jalan. Iya. Karena Pak, sebetulnya gini. itu Kan tadi kan sudah jadi ya itu yang cap tadi itu. Iya, sudah. Terus mau kerjasama dengan Koperasi Merah Putih. Lah harapannya di apa lagi gitu kan sepertinya udah jadi. 5M udah jadi gitu. Terus Iya. kalau Probabilitasnya nanti sudah dapat ke profit. Koperasi Merah Putih itu harapannya apa, lebih yang bagaimana lagi, pasti kan harus lebih besar daripada yang sekarang sudah Iya ada toh. betul. Kalau yang KEP kemarin kan masih lingkup intern ya, Wak. Nah, untuk Merah Putih kan kolaborasi bisa juga antar kabupaten kota dan juga bisa ke Ya, provinsi. jadi lebih seperti luas itu. Iya, jangkauan Oke. usahanya. Iya. Itu kan pengadaan ya. Nah, nanti apa pendatangan atau pendistribusian sendiri dari pihak si Merah Putih dengan capnya. Nah, itu kan juga Iya, perlu ke kabupaten lain itu apa pendistribusian si ternaknya atau justru di sini yang minta dari sana. Secara Kalau demand di supply. koperasi itu nanti kedepannya kan nanti yang Koperasi jawab, Merah koperasi Putih itu bisa bersangkutan. mengurus Koperasi yang bersangkutan harus ya. fleksibel sesuai dengan permintaan itu diusahakan bisa melayani semua seperti itu. Oke, sini kita tahan dulu, kita menegakkan beberapa skop dan juga adanya unit bisnis usaha yang ingin dibangun hingga beberapa kolaborasi. Mungkin ada juga kekhawatiran dari Kepemudaan KNPI dan juga praktisi akademisi. Izin Pak dari Pak Ardiansyah, merger dari keuntungan tersebut, apakah nanti kedepannya mereka tetap diawasi atau cuma dilepas? Dan bentuk ya. pengawasan mereka seperti apa? Kita bicara usaha, keuntungan dan pengawasan Ya, ya. secara merger. Eh, saya mulai dari pengawasan dulu karena kebetulan profesi saya sebenarnya jabatan saya adalah pengawas koperasi. Jadi pengawasan koperasi itu dari internal diamanatkan kepada pengawas koperasi, ya. Di samping tentu saja anggota mempunyai hak mengawasi pengelolaan koperasi. Ada pengawasan koperasi dari internal koperasi. Kalau Koperasi Merah Putih secara ekoposio Pak Lurahnya menjabat sebagai pengawas koperasi, ada 3 orang. Kemudian dari dinas kami melakukan pengawasan koperasi juga. Kemudian pengawas eksternal ini boleh dari aparat luar, misalnya dari tugas pajak misalnya atau aparat hukum. Kemudian ada lagi ketika omset koperasi itu melebihi 4,8 miliar, maka harus diaudit oleh akuntan publik. Akuntan publik. Jadi Oke. pengawasan koperasi ya, ini pengawasan koperasi. Nah, untuk usaha koperasi memang harapan kita koperasi ini mereka yang pertama tentu pengurus dan anggota menilai potensi yang ada di kelurahan. Potensi apa tadi seperti dijelaskan Pak Ketua tadi ya. Potensi pengungsian ini apa? Ini mau dijalankan. Nah, tentu untuk menjalankan usaha karena ini koperasi tentu berbeda dengan badan usaha lain seperti PT yang modalnya udah kuat ya. Koperasi ini karena salah satu prinsipnya prinsip kemandirian termasuk pendanaan dari anggota. Berapa sih bisa terkumpul dalam 2 tahun, dalam 2 bulan misalnya gitu. Nah, koperasi tentu punya modal dan pengurus juga bisa mengukur usaha apa sih yang bisa dengan modal segini. Nah, tentu diperlukan modal luar. Ini yang dijanjikan oleh pemerintah, komitmen pemerintah melalui Bank Himbara nanti. Himbara Tetapi dan ini himbaran belum ada ya. daerah ya. Saya sampaikan bahwa dana ini baru komitmen pemerintah. Komitmen. Belum keluar. Artinya jangan sampai masyarakat begitu terbentuk Langsung sudah ada pelang Koperasi Merah Putih di kelurahan langsung mau pinjam. Seperti itu. Artinya ini masih berjalan. Tentu tantangan pengurus juga untuk merealisasikan itu ya. Mengajukan proposal usaha dan pendanaannya melalui Bank Himbara. Nah, keuntungan insya Allah nanti salah satunya pengawasan tadi manajer. disebut apakah bisa nanti usaha koperasi itu seperti usaha minimarket yang ada? Bisa, why not gitu. Ada beberapa contoh saya minggu kemarin dari Balikpapan itu ada koperasi karyawan punya 2 waserda, warung serba ada. Saya pikir ini minimarket tertentu ternyata milik koperasi.
omsetnya baru 5 bulan dia sudah 5 miliaran. Hanya melayani karyawan atau anggota. Tarakan itu Pak, kayaknya Why not? operasi Telkomsel juga Boleh. udah luar biasa. Luar biasa. Kopektel kan? Ya, Udah luar kita estimasi saya ya mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan baik. Kembang, iya. Kembali lagi Ya, jangan sampai pasti ya. pengurus itu pingin gemuk. Tetap pengurus gitu ya. Jadi ya ini intermezzo. Oke, intermezzo ya Kalau tadi saja. tuh merger gimana tuh tadi tuh? Bagaimana Pak untuk penguasaan merger kita dalam internal? Ya untuk merger koperasi ini Apakah kan dilepas ke depannya atau enggak. gimana? Jadi ada salah satu kegiatan kami di dinas itu adalah kemitraan dan pemberdayaan koperasi. Nah, setiap tahun kami mengundang koperasi dan beberapa badan usaha untuk melakukan kerjasama dengan koperasi. Nah, tahun ini kita belum mulai. Insya Allah tanggal 22 Juli minggu depan kami akan melakukan pelatihan. Kami prioritaskan ke koperasi, pengurus koperasi Merah Putih. Pak, izin bertanya, Boleh, silakan. berapa sih total koperasi yang ada di Tarakan selain Merah Putih? Selain Merah Putih ada 193. Nah, 190. yang hidup Yang hidup berdasarkan data ODS 103. Salah satu indikatornya adalah melaksanakan rapat anggota tahunan. itu. Nah, koperasi itu Bapak Ibu ada pelangnya. Mm-mm. Jadi kalau urusan koperasi simpan minjam kita harus ke kantor koperasi, bukan didatangi oleh pengurus koperasi. Oke, ini yang Kita yang mendatangi stigma ya. masyarakat ya. Kita mendatangi misalnya Jangan koperasi bawa Merah masyarakat Putih, didatangi. koperasi Merah Putih, misalnya kantor koperasi Merah Putih di sekitaran kantor kelurahan Pemusian, masyarakat ke sana. Koperasi itu punya kantor, Iya, betul. karena Tapi dia. nanti yang datangin dia bilang, oh ini cara marketing kami Pak. Secara keabsahan ya. Tapi bisa saja, Secara- tapi urusan simpan pinjam koperasi di kantornya. Tetapi memang untuk koperasi Merah Putih tidak kita sarankan untuk membuka usaha simpan pinjam dulu, Ya. karena untuk mengumpul modal usaha lain dulu. kita jalan. Usaha ini yang baik ini secara legalnya juga sudah jelas. Ya. Secara notaris dan lain-lainnya. Dan mungkin ada tanggapan juga dari Bu Ana untuk ke penyuluh, ada sedikit mungkin seputar ke dunia akademisi, dunia kampus misalkan. Gini, kan sebagai penyuluh ya Pak ya, Oke. bisa saja loh itu untuk bekerja sama dengan dunia perguruan tinggi itu agar juga memberikan impact terhadap anak muda kita peduli dengan yang namanya koperasi. Kenapa kok harus dengan anak muda? Ya memang karena dunianya anak muda secara ekonomi itu kan Energinya. lebih panjang. Iya, Nah, belum lagi. daripada menyulut tidak hanya sekedar tentang koperasi itu apa kan ada juga pelatihan Penyuluh pertanian beliau nih Bu. lah ya pertanian. kalau penyuluh enggak Iya, iya. Maksudnya, berkaitan dengan yang tadi pelatihan dan lain sebagainya. Nah kan juga bisa di perguruan tinggi yang punya program studinya pertanian, ya kan salah Pak? satu Bisa di jadi fakultas kita juga ada. jadi praktisi, terus kemudian kalau di kayak perguruan tinggi yang tidak memiliki fakultas pertanian tetapi memiliki studi pembangunan, itu ada konsentrasinya ke situ Pak yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Cuman kan yang disuluh dari pertanian kan tidak bagaimana cara memberikan pupuk terhadap pertanian itu toh enggak kan Pak? Tidak. Nah itu jadi kan secara konsep secara umumnya kan bisa ditularkan, disosialisasikan, Betul, memberikan betul. pelatihan-pelatihan. Nah mungkin Bapak sudah kali ya jadi praktisi, Oke. bisa saja merambah ke tempat lain hanya sebagai memberikan pelatihan bidang apa gitu ya berkaitan dengan koperasi. Sehingga anak-anak muda tadi tuh kenapa harus anak muda, karena nilai ekonominya dia kan lebih panjang. Dan kalau kita hanya memberikan ke bukan tidak ke senior lah ya, ke senior nilai ekonominya kan pasti juga pendek. Terus secara teknologi juga akan lebih menyerap si anak muda ini. Nah, saya rasa mungkin dikembangkan lagi Pak untuk memberikan penyuluhan dan juga berdampingan dengan koperasi memberikan pelatihan bidang apalah yang memang bermanfaat dengan anak muda, sehingga anak muda itu juga akan nantinya menyukai yang ketertarikannya tadi tentang tentang koperasian itu, entah bentuk koperasinya seperti apa. Tetapi kalau saya melihat dari dasar koperasi, emang kita awalnya kan negara ini koperasi yang harusnya diandalkan. Tapi waktu itu kan
berjalannya waktu koperasi, BUMN, swasta di era tahun berapa yang menang? Terus kemudian di era tahun berapa BUMN? Nah, mungkin di era Pak Prabowo ini pengen memunculkan dasar yang awal itu tadi lagi di koperasi, gitu Pak. Iya betul Bu. Jadi yang disampaikan Ibu tadi, Mas Han, memang betul sekali dan bersyukur alhamdulillah kami sudah melakukan itu walaupun tidak 100%. Kami masuk ke universitas ngambil yang anak muda, akhirnya saya rekrut dan rekrutan itu kami kebetulan juga ada program yaitu pemuda tani milenial. Pemuda tani milenial. Jadi tidak harus ke dunia pertanian tapi ke dunia IT-nya untuk memasarkan apa dan sebagainya. Jadi kami sudah khususnya di Kota Tarakan itu sudah terbentuk pemuda tani milenial. Oke, itu jawaban yang kita dengarkan. Namun kita mungkin saya menangkap sedikit, mungkin bisa ditanggapi dengan dari Dinas Koperasi dan Penyuluh, maupun juga ada beberapa poin dari Bu Hana dan KNPI juga karena menggerakkan beberapa unit core bisnis yang sudah dihasilkan. Namun kita tidak terlepas Pak Adriansa dan Pak Ari, bahwasannya kami di zaman periodik anak-anak Gen Z dan milenial ini dihadapi dengan pasar yang luas. Tentunya dulu ya, mungkin ya di zaman dulu Bu Hana mohon izin, dulu itu orang-orang membuka outlet bersebelahan dengan unit core yang sama itu mendapatkan profit. Namun sekarang orang dengan berjualan di salah satu tempat atau salah satu outlet itu tuh belum tentu laku, dan digitalisasi yang menjadi peran utama, menjadi prioritas mereka karena harga demand lebih murah. Nah ini kita mungkin agak keluar ke koperasi dengan lebih fokus ke unit bisnis. Ini apakah ada keamanan dari mendapatkan interest pasar dari unit yang akan dibuat dari KNPI sendiri, dari anak-anak KNPI sendiri, dan juga banyaknya manajemen yang sudah didapatkan anak-anak yang Gen Z dan milenial jalankan. Izin mungkin dari dari koperasi. Saya agak sedikit berbeda pandangan dengan outlet yang berdampingan. Bahasa sederhananya kurang mendapat apresiasi pasar. Tetapi faktanya dalam 2 tahun terakhir, kalau kita lihat ya Pak Ketua, ada outlet minimarket nasional itu berdampingan terus. Betul. Ini sebenarnya saling mendukung mereka. Ibaratnya begini, saya ke outlet A, nggak ada barangnya, saya ke outlet B. Ini salah satu keuntungan. Mereka saling mendukung dan ini mendapat apresiasi pasar. Jadi yang berdampingan itu belum tentu bahasa sederhananya tidak laku, malah dia saling mendukung. Saya ke outletnya Pak Hari, barang B nggak ada, saya ke outletnya Pak Ketua misalnya, karena dia berdampingan, saling mendukung. Nah, memang model-model pemasaran digital ini saat ini kan memang sangat-sangat apa ya? Memang inilah dunianya, tantangan saat ini gitu. Ada TikTok, ada segala macam ya. Nah, bahkan di dinas kami kalau di luar koperasi juga beberapa kali kami melakukan pelatihan marketplace, digital marketing bagi pelaku-pelaku UKM. Nah, saat ini ya, UKM lewat Facebook udah bisa jualan, lewat WA juga. Nah, tapi bukan berarti yang konvensional nggak laku, sama aja. Karena selera kita konsumen ada yang memang lewat, misalnya mohon maaf, lewat yang online, lewat dia atau mendatangi langsung, ada masing-masing ada. Nah, ini strategi ini silakan digunakan oleh pengurus Merah Putih. Pengurus Merah Putih tergantung pasarnya gitu kan. Memang ini kan kita bicara ekonomi ya. Ada produk, bagaimana mekanisme pemasarannya, bagaimana mekanisme distribusinya. Tetapi tentu sudah memikirkan modal usaha, karena koperasi juga harus memikirkan modal. Dan untuk permodalan, koperasi juga bisa bekerja sama dengan koperasi yang sudah stay, yang sudah ada. Saya nambahin ya Pak Ardiansa. Saya setuju tuh tadi yang misalkan ini dengan ini gitu, sama jualannya belum tentu tidak mendapatkan keuntungan. Kita contohkan di pasar. Pasar jual sembako, ini jual ayam, ayam atau ini apa namanya beras lah kan tetap laku. Kembali lagi itu namanya apa ya, persaingan sempurna. Jadi ya ininya dampaknya yang berjualan seperti ini tidak bisa memberikan harga yang berbeda sangat jauh, itu dampaknya. Dan bisa jadi pusat ekonomi kan? Ya, kalau dapat keuntungannya dapat gitu. Tetapi untuk harga, misalkan harga beras, coba beda
50.000 saja sudah akan tidak didatangi. Nah itulah yang dikatakan tadi Bapak itu Pak Ardiansah itu laku-laku, dapat untung, tetapi untuk harga tetap itulah yang namanya persaingan sempurna, harus bisa melihat harga itu tidak bisa berbeda signifikan antara satu dan yang lainnya, paling beda-beda dikit atau hampir sama gitu. Ya di strategi pasarannya aja yang membedakan. Oh satu ramah, satu enggak, tinggal gitu juga gitu. Satu AC-nya full, Ya, satunya satu AC-nya tergantung enggak, servis ya. Iya, seperti perang itu. konsep jadi ya, Iya, Pak, ya. gitu. Nah, saya rasa itu kembali lagi nanti berkaitan dengan strategi pasar gitu ya. Ya itu kan ada 4P, ada 7P ya kalau secara teori ya. Secara teori. Ya, di pelayanannya. Iya, betul. promotion, produk, price ya, place gitu ya, Pak. Dan banyaklah teori yang Mendapatkan bisa demand diterapkan di situ. Nah, sebenarnya kan teori itu dalam buku pembelajaran kita di akademik itu bukan sekedar beda prakteknya dengan teori. Secara Enggak, tidak absolut. sebenarnya sama aja dengan rumusnya bikin soto. Iya, betul. Nah, satunya soto pakai kapulaga, satunya enggak. Sama aja. Memanage sebuah pasar, memanage sebuah produk, Sama-sama memanage jadi sebuah soto ya, Bu, ya? usaha. Sama, Rasanya yang berbeda. tapi bagaimana caranya menerapkan itu? Nah, itulah nanti itu Menjadi PR PR-nya penting ya. dari Merah Putih itu supaya tetap eksis dan harapannya kita juga tetap baik karena dari konsep awal tujuannya sangat luhur. Swasembada pangan, luar biasa loh kalau kita bisa swasembada pangan sendiri. Ya kan, Iya, betul. pemerataan ekonomi, Kemandirian ekonomi. kemandirian ekonomi. Jadi nanti akhirnya kan tidak tergantung terus. Mungkin support modal awalnya dari pemerintah, habis itu dilepas, Iya, kembalikan modalnya. Betul. Lah kan luar biasa itu Iya, Harus kemandirian. kembali modal, Bu. Iya. Harus kembali modal. Jangan Given itu point-nya harus juga. dapat. Nah, iya dong. Iya. Nggak boleh penyertaan modal terus ya. Lah gini ya, yang namanya usaha itu kan ada 3 jenis sumber, ya. Satu dari penyertaan modal setoran saham, pemegang saham. Kedua ini dari masyarakat. Dari masyarakat artinya usahanya itu diambil dari penjualan dan lain sebagainya. Ketiga dari lembaga lain. Lah kalau ini 2 terus dipakai, ya berarti tidak sehat. Nah, harus ini. Harus tambah lagi. Kemandirian. Baik, Begitu. kemandirian. Ini balik, ini jangan sampai pinjem. Ini balikin. Ini terus kembali. Secara siklus ya. Gitu. Lalu bagaimana dari KNPI sendiri, dari Mas Adri, untuk kesiapan dalam menghadapi pasar yang kita tahu? Siap. Jadi memang kami khususnya generasi milenial, Bu Ana ya. Generasi milenial itu selalu memikirkan menganalisis juga baik data. Bahkan kemarin saya dan beberapa kawan-kawan di KNPI menganalisis ada 260 sekian ribu penduduk Tarakan dan 17 dari usia 17 sampai 38 tahun itu sekitar 65% di kota Tarakan. Jadi peluang banyak sekali, peluang yang berkaitan dengan bisnis untuk usia 17 sampai 38 tahun itu banyak sekali. Tinggal kita seperti apa memberikan pemahaman kepada wadah ini. Wadah itu ya seperti Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya. Jadi peluang-peluang itu nantinya saya harapkan semua kalangan muda di Kota Tarakan bisa turut andil untuk menangkap peluang-peluang itu tadi. Bayangkan 65% dari 260 ribu penduduk. Seperti apa itu perputaran ekonomi yang ada di Kota Tarakan kalau benar. Dari berapa? 65%-an. Nggak usah 65% semua. Ya. Tapi paling enggak Kadarnya report order ya juga. paling enggak ya anak-anak itu bisa terjamah sekitar 50% dari 65% itu tadi. Nah, itu udah luar biasa tuh. Kalau misalkan bisa menggerakkannya, Pak ya. Jadi memang kembali lagi bagaimana teman-teman itu memang kalau
berkaitan dengan usaha ini kan pelayanannya seperti apa harus diperbaiki lagi, jangan seperti yang dulu-dulu. SOP juga harus benar-benar paham, karena misalnya Koperasi Merah Putih ini menjalankan bisnisnya betul-betul harus untuk kembali ke masyarakat sekitar dan diterima seluruh kalangan di masyarakat sekitar. Ya, kreativitas Dan itu konsep-konsep yang berbeda harus, tentunya. ya, komitmen harus, terus kemudian konsisten itu harus. Pun kalau benar komitmen pemerintah itu, Pak Ardiansyah, benar komitmen pemerintah itu saya rasa harus benar-benar diperhatikan matang-matang di seluruh pengurus Koperasi Betul, Merah iya. Putih, karena Pengawasannya ya Pak ya, habis itu. pengawasannya itu benar-benar harus ketat, karena kita nggak mau pengurus ini diborgol semua begitu kan. Karena itu yang Karena sangat dari riskan, pengawasan Pak. tadi Kan ya. ada BPK, ya kan BPK, Pak? Ada KPK. KPK. Oh, libatkan itu uang duitnya negara. Jadi tidak, Boleh. memang komitmen sangat pemerintah terhadap koperasi bukan hanya kepada Koperasi Merah Putih. Iya. Sebelum ada Koperasi Merah Putih, kepada koperasi lain pun sebenarnya ada komitmen pemerintah. Kalau bicara komitmen yang dalam berupa pinjaman ya, Iya. sebelum-sebelumnya ada KUR di Iya. bank-bank himbara gitu ya. Ini juga untuk koperasi. Bahkan di Kemenkop sendiri ada namanya LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Ini untuk koperasi juga. Cuma memang SKB, syarat ketentuan berlaku. Jadi memang saran kami kepada pengurus koperasi, karena memang ini sudah dibuka, nah buatlah studi kelayakan bisnis usaha yang benar-benar matang. Nah, betul. Jangan sampai nanti Ada mata gagal. kuliah gitu, Bu. Seperti yang Pak Ketua bilang, jangan sampai pengurus ini diborgol semua. Ada mata Ya, kuliahnya kan? enggak juga diborgol. Cuman borgolnya itu mungkin abstrak. Artinya Secara ketika Pak Ketua mau ngajukan pinjaman, kena BI checking, nggak bisa pinjam karena ada pinjaman koperasi yang Oke, karena kan di tag ya ada limit ya akan seperti itu. Jadi ada risiko pemerintah memberikan bantuan gitu ya, komitmen, tetapi memang dari pengurus harus benar-benar memperhitungkan. Mungkin Bu Ana yang bisa menjelaskan nanti. Studi kelayakan bisnisnya harus Wah, ini penting benar-benar kolaborasi matang, berarti ya. harus Betul, benar-benar misi. digali sesuai potensi enggak. Tapi saya yakin pengurus ini sudah mengidentifikasi usaha-usaha mana Iya, betul. yang layak untuk Bahaya. dikerjakan di kelurahan Iya, masing-masing. benar. Saya yakin seperti itu. Wah, luar Itu biasa. tadi yang benar ya, potensi daerah itu, potensi kelurahan itu yang perlu memang ditonjolkan, yang digarap. Dan memang satu lagi, koperasi itu harus lebih bermitra. Jadi kita tidak menganggap usaha lain itu sebagai pesaing. Bagaimana kita bermitra? Benar. Sebagai contoh, ada PP 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan UKM dan koperasi. Iya. Di mana disebutkan usaha swasta, misalnya toko tertentu itu wajib menyediakan 30% space-nya untuk usaha produk-produk UKM dan koperasi. Ini bisa dimanfaatkan. Jadi koperasi dan UKM itu berkolaborasi, bermitra dengan usaha lain, bukan sebagai saingan. Kalau saingan nanti ada yang mati, Iya, kan? tentunya. Ada yang kendor nanti itu. Tapi kalau bermitra, insya Allah sama-sama tumbuh. Wah, luar biasa. Sepertinya pembicaraan kita semakin seru, Bu Ana, Pak Adriansyah dan Ketua KNPI, dan mungkin karena keterbatasan waktu pada hari ini mungkin kita juga akan menutup segmen dengan closing statement. Mungkin kita berikan waktu dan tempat untuk closing statement pada hari ini pemirsa selaku program dari Koperasi Merah Putih sendiri. Kita dengarkan dari Pak Adriansyah sekaligus menutup acara pada hari ini, dan penyuluh nantinya disusul dari bagian dari penyuluh. Mungkin izin dari Dinas Koperasi Pak Adriansyah sebelum kita menutup pembicaraan apa yang disampaikan tentang Koperasi Merah Putih sendiri. Ya, yang pertama saya terima kasih kepada manajemen Tarakan TV yang mengundang kami untuk mengikuti talkshow, dan kepada pemirsa masyarakat yang ada di Kota Tarakan khususnya. Harapan kami bisa ikut membantu membesarkan Koperasi Merah Putih dengan menjadi anggota koperasi. Ada beberapa keuntungan menjadi anggota koperasi. Yang pertama tentu kita akan mendapatkan pelayanan apabila usaha koperasi ini berjalan. Yang kedua tentu ada keuntungannya dalam hal nanti ketika di akhir periode diperhitungkan ada keuntungan koperasi, sebagian akan disisihkan kepada anggota. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil, ada sisa hasil usaha yang Iya, akan diserahkan kepada anggota. SAU. Dan ikut melaksanakan pengawasan, dukungan. Jadi dukungan itu bukan hanya kita menjadi anggota, juga melakukan pengawasan, support kepada pengurus koperasi, saya kira. Wah, luar biasa. Dan sebagai pelengkap pada pembicaraan hari ini, mungkin
Terakhir Pak dari Pak Hari sebagai penyuluh pertanian. Oke, siap. Ya, kami untuk mengajak terutama para Poktan dan Gaboktan, marilah kita bergabung dan berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih. Dan juga kita semua adalah bukan orang yang baik tapi belajar yang terbaik, dan kita bukan orang pintar tapi terlatih. Wah, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Bu Ana dan Ketua PIJ. Kita sudah berdiskusi panjang tentang Koperasi Merah Putih dan juga di edukasi tentang Koperasi Merah Putih. Kita akan mengundang lagi ke depannya nanti apa lagi tentang Koperasi Merah Putih lagi ke depannya, dan tentunya tentang isu-isu Koperasi Merah Putih yang akan mengenai di isu masyarakat. Terima kasih, izin saya menutup acara pada hari ini. Baik, pemirsa, sekian pembicaraan kita bersama narasumber yang sudah hadir dalam mengupas bincang-bincang Koperasi Merah Putih. Dan saksikan terus kami pemirsa dalam talk show Tarakan TV. Kami akan mengulik isu-isu terkini seputar Kalimantan Utara, terkhususnya Kota Tarakan. Dan saya Hans, mohon izin pamit undur diri dan kami ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Oke.